Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video kita yang ketiga mengenai fungsi transenden, yaitu kita akan mendefinisikan fungsi hiperbolik ya. Di sini fungsi hiperbolik ini fungsi yang didefinisikan berdasarkan bentuk fungsi eksponensial gitu ya. Jadi di sini ada sin H, X ini artinya sin hiperbolik X, didefinisikan sebagai E pangkat X min E pangkat min X per 2. Sementara cos hiperbolik X didefinisikan hampir sama dengan sin hiperbolik X, hanya berbedanya di sini. Yang ini min, ini jadi plus. Seperti halnya di trigonometri, tan hiperbolik itu adalah sin hiperbolik per cos hiperbolik. Kotan ya cos hiperbolik per sin hiperbolik. Sekan hiperbolik seper cos hiperbolik dan kosekan hiperbolik seper sin hiperbolik. Jadi yang keterkaitan hubungan tan, kotan, sekan, dan kosekan dalam hiperbolik itu juga sama dengan di trigonometri. Hanya di sini kalau di trigonometri kan kita sudah mengenal sin 0, 0 dan sebagainya. Tapi di sini sin hiperbolik dan cos hiperbolik didefinisikan dari nilai eksponensial, dari fungsi eksponensial. Sehingga kalau di fungsi trigonometri kita sangat amat familiar dengan identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Beda halnya dengan di hiperbolik. Di hiperbolik, identitas yang digunakan adalah cos hiperbolik kuadrat X dikurangi sin hiperbolik kuadrat X sama dengan 1. Buktinya adalah karena kita punya cos hiperbolik kuadrat X min sin hiperbolik kuadrat X, ini kan sama saja dengan cos hiperbolik X ditambah sin hiperbolik X dikali dengan cos hiperbolik X min sin hiperbolik X. Benar? Ya. Oke. Nah, di mana cos hiperbolik X itu adalah E pangkat X plus E pangkat min X per 2, dan sin hiperbolik adalah E pangkat X min E pangkat min X per 2. Kemudian dikali dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2 dikurangi E pangkat X min E pangkat min X per 2. Ini ya. Nah, yang ini berarti kita punya E pangkat X plus E pangkat min X plus E pangkat X min E pangkat min X. Itu kan karena plus ya. Jadi per 2. Kemudian dikali dengan E pangkat X plus E pangkat min X min E pangkat X plus E pangkat min X. Karena min ketemu min ini ya, jadi plus per 2. Sehingga yang ini hasilnya adalah 2E pangkat X per 2, ini sama ini coret ya, dikali dengan ini sama ini coretnya ya. Jadi 2E pangkat min X per 2. Sama dengan E pangkat X dikali E pangkat min X. Dari sifat eksponensial berarti X plus min X gitu kan. Ini ya. Yang mana ini sama aja dengan E pangkat 0. Yang artinya sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa kita punya identitas di fungsi hiperbolik adalah ini ya. Beda dengan identitas di fungsi trigonometri. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada sifat turunan. Ini ya gambarnya. Gambar dari grafik fungsi hiperbolik ya. Jadi memang akan berbeda dengan fungsi trigonometri, meskipun simbolnya ada sin, cos, tan gitu ya.
tapi dia fungsi hiperbolik. Ada sin H-nya, jadi jangan kelewatan, ada huruf H di situ ya. Sin hiperbolik. Nah, kalau sin kan kita biasanya gini, satu bukit, satu lembah gini-gini kan gambarnya. Nah, tapi kalau sin hiperbolik dia gambarnya cuma gini. Jadi dia bukan fungsi periodik. Untuk fungsi hiperbolik bukan fungsi periodik, karena fungsi hiperbolik dibentuk dari fungsi eksponensial, di mana fungsi eksponensial itu bukan fungsi periodik ya. Nah, untuk turunannya mirip, agak berbeda. Tidak semuanya sama dengan fungsi trigonometri. Di sini turunan dari sin hiperbolik X sama dengan cos hiperbolik X. Sama ya, di trigonometri turunan sin adalah cos. Gitu. Tapi untuk turunan cos hiperbolik adalah sin hiperbolik. Nah, kalau di trigonometri kan turunan cos adalah min sin. Jadi ini sedikit berbeda. Kenapa ya? Karena dari definisinya memang bukan dari trigonometri, tapi dari fungsi eksponensial. Coba kita buktikan turunan dari sin hiperbolik X, berarti kan adalah turunan dari dx E pangkat X min E pangkat min X, ini kan, per 2. Berarti turunan ini kan boleh saya keluarkan setengahnya, yang ini turunan dari E pangkat X min E pangkat min X. Ya, karena turunan perkalian skalar, boleh skalarnya keluar. Nah, ini berarti turunan dari masing-masing. Turunan dari E pangkat X apa? E pangkat X lagi kan? Sementara turunan dari E pangkat min X adalah E pangkat min X lagi, tapi dikali dengan turunan pangkatnya, yaitu min X. Turunannya adalah min 1. Jadi kita punya setengah dikali E pangkat X ditambah E pangkat min X. Yang mana ini sama dengan cos hiperbolik X. Ya. Kemudian yang kedua, turunan dari cos hiperbolik X sama dengan, berarti turunan dari E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Berarti sama dengan setengah turunan dari E pangkat X ditambah E pangkat min X. Yang mana sama dengan turunan E pangkat X adalah tetap, dan turunan dari E pangkat min X adalah E pangkat min X dikali turunan pangkatnya, yaitu min 1. Sehingga diperoleh setengah dikali E pangkat X min E pangkat min X. Yang mana ini sama dengan sin hiperbolik X. Ya. Oke, gitu ya. Jadi semuanya bisa kalian buktikan sendiri dengan definisi ya. Jangan pakai yang trigonometri. Oke, selanjutnya maka kalau saya ingin mencari turunan dari tan hiperbolik sin X ya, hati-hati ya, yang tannya itu fungsi hiperbolik ada hanya yang di dalamnya adalah fungsi trigonometri. Maka seperti yang tadi, turunan dari tan hiperbolik tadi adalah secant hiperbolik kuadrat kan ya. Nah, karena X-nya adalah diganti sin X, maka kita punya secant hiperbolik kuadrat sin X. Karena turunan tan hiperbolik adalah secant hiperbolik kuadrat. Kemudian dikalikan dengan turunan dari sin, yaitu cos X. Jadi sama dengan cos X dikali secant hiperbolik kuadrat sin X. Yang contoh kedua, berarti turunan dari cos hiperbolik kuadrat. Nah, yang paling luar siapa? Pangkatnya. Berarti kita turunkan pangkatnya dulu. Berarti jadi 2 cos hiperbolik 3x min 1. Karena kita sedang menurunkan pangkatnya. Pangkatnya 2 diturunin 1, 2 dikurangi 1, 1. Jadi pangkat cos hiperboliknya tinggal 1. Setelah menurunkan pangkatnya, kita turunkan si cos hiperboliknya. Turunan cos hiperbolik tadi adalah sin hiperbolik. Jadi yang lainnya tetap ya, kalau menurunkan satu persatu. Setelah itu selesai? Belum. Masih ada sudutnya. Turunan sudutnya adalah 3. Jadi di sini hasilnya adalah 6 sin hiperbolik 3x min 1 dikali cos hiperbolik 3x min 1. Oke. Nah,
itu untuk kaitan dengan turunannya. Nah, sama halnya dengan yang lainnya, untuk integralnya, integral tak tentu kan berasal dari anti turunan. Maka, kalau saya punya sin hiperbolik X turunannya adalah cos hiperbolik X, maka integral dari cos hiperbolik X dx adalah sin hiperbolik X. Gitu ya. Integral dari sin hiperbolik X adalah cos, oh ya, plus C ya, cos hiperbolik X plus C. Dan seterusnya ya, sifatnya sama. Sehingga di sini kalau misalkan ditanyakan integral tan hiperbolik X, berarti kita nggak bisa langsung ya, karena yang bisa langsung adalah secant, ini secant hiperbolik kuadrat ya, sorry, ada typo di sini ya, secant hiperbolik kuadrat. Karena yang kita punya di sini adalah integral dari secant hiperbolik kuadrat X dx sama dengan tan hiperbolik X plus C. Nah, kita nggak punya nih, yang di sininya adalah tan gitu ya, sehingga tidak ada hasil langsung dari integral tan hiperbolik X. Maka untuk mengerjakan integral tan hiperbolik X, kita kembalikan ke definisi tan hiperbolik, yaitu sin hiperbolik X per cos hiperbolik X. Ya. Nah, terus gimana ini setelah ini? Caranya adalah kita gunakan substitusi. Yang dimisalkan siapa? Siapa yang membuat susah? Apakah pembilang atau penyebut biasanya yang membuat susah? Penyebut kan? Karena nggak bisa coret-coret gitu ya. Kalau pembilang bisa lebih sederhana gitu. Maka kita memisalkannya adalah cos hiperbolik X. Turunan dari cos hiperbolik X adalah sin hiperbolik X. Sehingga saya punya DU sama dengan sin hiperbolik X dx. Nah, ini kenapa saya bilang yang membuat susah adalah penyebut. Karena nanti turunan dari penyebutnya akan menjadi pembilangnya biasanya. Jadi di sini sin hiperbolik dx menjadi du, sementara cos hiperbolik x jadi u. Jadi 1/u du. Hasilnya adalah seperti yang kemarin, yaitu sama dengan ln mutlak u plus c. C elemen R. U-nya kita kembalikan, yaitu cos hiperbolik x plus c. Seperti itu ya teman-teman. Bisa dipahami ya. Jadi sifatnya cukup sederhana, tapi hati-hati saja penggunaannya antara itu sebagai mirip soalnya simbolnya, antara itu sebagai hiperbolik atau sebagai trigonometrik. Oke, selanjutnya kita terkait dengan inverse-nya. Nah, untuk inverse-nya mungkin di sini saya tidak akan menjelaskan lebih jauh kenapa seperti itu, tapi kalian bisa saja membuktikannya melalui definisinya ya. Di sini kalau misalkan saya punya Y itu sama dengan sin hiperbolik X ya, sama halnya X sama dengan sin hiperbolik misalnya ya. Inverse-nya seperti itu, sama seperti di cos dan tan. Sehingga kita punya bentuk lain dari inverse sin hiperbolik dan cos hiperbolik, serta tan hiperbolik dan secant hiperbolik, itu seperti ini. Nah, ini bisa kalian lihat juga buktinya di buku pegangan kalian ya. Silakan juga kalau mau dicoba pembuktiannya. Nah, karena kita punya bentuk sin hiperbolik X seperti ini, maka saya punya turunan dari sin hiperbolik inverse-nya itu adalah turunan dari ln X plus akar X kuadrat plus 1. Gini kan? Karena inverse dari sin hiperbolik X itu sama aja dengan ln X plus akar X kuadrat plus 1. Berarti turunan ln apa? 1 per X plus akar X kuadrat plus 1. Sudah selesai? Belum, yaitu turunan dari yang pernya. Turunannya X adalah 1, turunannya ini adalah setengah X kuadrat plus 1 pangkat min setengah dikali 2X.
atau saya tulis di sini ya yang panjangnya. 1 per X plus akar X kuadrat plus 1 dikali turunan dalamnya, karena ini penjumlahan, maka bisa masing-masing, jadi 1 plus, nah turunan ini akar ya, jadi pangkat setengah. Jadi setengah dikali X kuadrat plus 1. Pangkatin min setengah. Ya, karena kan pangkat awalnya setengah. Kurangin 1 jadi min setengah. Udah selesai? Belum. Yang terakhirnya karena masih ada yang di dalam akar, jadi diturunkan lagi. Dikali 2X. Yang mana berarti sama dengan 1 per X plus akar X kuadrat plus 1 dikali 1 plus 2X per 2 akar X kuadrat plus 1. Ya. Karena ini kan pangkat min setengah, berarti di bawah, dan setengah artinya akar. Ya. Oke. Nah, itu salah satu bentuk pembuktian untuk turunan dari inverse sin hiperbolik X. Kayak tadi mana ya? Oke, tadi kita punya sampai situ turunannya tadi ini, oke, 1 per 1 plus ini belum sederhana ya, berarti ini jadi 1 per X plus akar X kuadrat plus 1, benar ya? Ditambah dengan X per akar X kuadrat plus 1. Ya. Nah, terus ini berarti sama dengan gimana? Menyamakan penyebutnya? Oke. Oke, silahkan kalian coba menyamakan penyebut. Nanti hasil akhirnya adalah pasti bentuk sederhananya 1 per akar X kuadrat plus 1. Ya. Supaya kita cek kembali X per X kali 1 plus saya ketinggalan dulu. Oh, salah ini saya. Ini seharusnya X dikali X plus ini dikali dengan akar X kuadrat plus 1. Ya, karena penyebutnya dikali ini ya. Jadi 1 per ini tambah ini per ini. Kita samakan penyebut, berarti saya ganti warna. Berarti ini adalah sama dengan akar X kuadrat plus 1 dibagi X plus akar X kuadrat plus 1 dikali dengan akar X kuadrat plus 1. Gini ya. Kan disamakan penyebut ya. Ini kan sudah punya yang ini, berarti kurang yang ini. Berarti dikalikan. Berarti pangkat pembilanya jadi akar X kuadrat plus 1. Yang ini udah punya semua nih kan. Jadi ini tetap plus X. Nah, ini kan sama dengan ini. Ini coret-coret tinggal 1 per akar X kuadrat plus 1. Nah, inilah turunan dari inverse sin hiperbolik X. Nah, ini fungsi hiperboliknya sudah. Tadi ini terkait turunannya. Ini bisa kalian baca di sini ya untuk kenapa inverse dari cos hiperbolik X seperti itu. Atau mau saya tunjukin ya? Oke lah, boleh. Berarti tadi sudah saya tunjukkan untuk turunan dari sin hiperbolik X sama dengan 1 per akar X kuadrat plus 1. Sekarang bukti yang tentang kenapa inverse dari cos hiperbolik X adalah ln X plus akar X kuadrat min 1. Untuk X lebih besar sama dengan 1.
Kalau ini syaratnya ya dari sini supaya terdefinisi ya. Supaya akar ini terdefinisi, maka X-nya harus lebih besar atau sama dengan 1. Kalau kurang dari itu, nilainya di dalam akar akan negatif. Ya. Terus, karena kita mau mencari bentuk lain dari inverse cos hiperbolik X, maka kita asal muasalkan di fungsi Y sama dengan cos hiperbolik X. Gitu ya. Kalau Y sama dengan cos hiperbolik X, berarti X sama dengan cos hiperbolik inverse Y, gini kan? Maka kalau saya punya Y sama dengan cos hiperbolik X, berdasarkan definisi Y sama dengan E pangkat X plus E pangkat min X per 2. Kemudian 2 ruas dikalikan dengan 2E pangkat 2X, berarti ini dikali 2E pangkat 2X, yang ini juga 2E pangkat 2X. Nah, yang ini tetap, yang ini 2-nya kan coret. Jadi E pangkat 2X, oh, E pangkat X saja ya, dikalikan. Karena supaya ini sama ada E pangkat X-nya. Kalikan E pangkat X saja. Kemudian yang ini berarti E pangkat X dikali E pangkat X ditambah E pangkat X kali E pangkat min X. Sehingga saya punya 2Y E pangkat X sama dengan E pangkat X kuadrat ya, karena dikali ini. Atau E pangkat X plus X gitu ya, sama aja E pangkat 2X atau sama dengan E pangkat X di kuadrat gitu ya. Yang ini E pangkat min X dikali E pangkat X, berarti min X plus X 0. Berarti E pangkat 0 sama dengan 1. Dipindah ruas sehingga saya punya E pangkat X kuadrat min 2Y E pangkat X plus 1. Nah, ini bentuknya seperti persamaan kuadrat dengan dalam variabel E pangkat X. Berarti kan ini jadi, misalkan saya simbolkan dengan Z, kan Z kuadrat dikurangi 2YZ ditambah 1. Sehingga untuk mencari persamaan kuadrat ini dengan Z-nya adalah E pangkat X, kita bisa menggunakan rumus ABC ya. Yaitu min B berarti di sini Z12 adalah min B, berarti min dari min 2, berarti 2Y plus minus akar B kuadrat, berarti min 2Y dikuadratin, min 4, A-nya adalah 1, C-nya adalah 1, per 2A. 2. Berarti kita punya 2Y plus minus akar 4Y kuadrat min 4 per 2. Ya. Oke, nah ini lanjutannya sehingga kita akan punya hasilnya adalah Y plus minus akar Y kuadrat min 1. Berarti Z1-nya ini, Z2-nya minusnya ya. Atau E pangkat X-nya boleh sama dengan Y plus akar Y kuadrat min 1. Atau satunya adalah Y min akar Y kuadrat min 1. Nah, dengan melihat gambar ini, maka nilai E pangkat X pasti kan lebih besar dari 1 untuk setiap X yang lebih dari 0. Maka solusi yang dipilih adalah yang plus. Kalau minus kan nilainya nanti kurang dari 1 ya. Kalau ini kan kita punya Y. Ini kan paling besar nilainya nanti, paling kecil nilainya adalah Y. Sehingga Y min Y jadi 0, tidak sesuai dengan sifat eksponensial untuk X pangkat 0. Sehingga kita punya pilihannya adalah E pangkat X sama dengan Y plus akar Y kuadrat min 1. Oke, karena kita punya ini, maka kita lenkan kedua ruas. Kenapa? Karena eksponen itu kan adalah inverse dari ln, supaya kita punya X sama dengan ln Y plus akar Y kuadrat. Jadi kita punya X sama dengan ln Y plus akar Y kuadrat min 1, sehingga cos hiperbolik inverse X-nya adalah ln ini. Ya, dengan bukti yang hampir mirip bisa dibuktikan yang lain. Terus ini tadi sudah saya buktikan turunan dari sin hiperbolik X adalah 1 per X.
akar X kuadrat plus 1, dan yang lainnya. Sehingga berdasarkan ini, sifat antiturunan integral 1 per akar X kuadrat plus 1 dx adalah sama dengan sin hiperbolik X plus C. Ya, jadi kalau misalkan akar 1 per integral 1 per akar U kuadrat plus 1 DU, maka adalah sin hiperbolik inverse U plus C. Gitu. Untuk pembuktiannya tadi untuk turunannya sudah ya, ini yang cos hiperbolik inverse. Boleh kalian lihat juga pembuktiannya. Kalau tadi yang saya buktikan di sin hiperbolik inverse yang pakai dari sifatnya. Kalau ini pakai dari definisi inverse. Oke. Oke, contohnya misalkan terkait trigonometrik hiperbolik ya. Misalkan ditanyakan adalah turunan dari ln sin hiperbolik X gitu. Berarti ya seper sin hiperbolik X dikali dengan turunan sin hiperbolik apa? Iya, turunan sin hiperbolik adalah cos hiperbolik X. Berarti cos per sin. Jadinya adalah kotan hiperbolik X. Oh. Terus terkait dengan yang lainnya, misalkan berarti kalian bisa mencoba-coba untuk mengerjakan terkait fungsi hiperbolik X ini ya. Ini kita punya sifat ini ya, integralnya. Jadi saya punya kalau ini kayak gini itu berarti akan berhubungan sama sin hiperbolik min X. Kalau kayak gini nih yang minus akan cos hiperbolik min X. Kalau ini berarti tan hiperbolik X. Kalau ini secant hiperbolik inverse X. Nah, ini nanti akan kita gunakan di teknik penyelesaian integral dengan berbagai metode. Jadi sebelum kalian masuk ke teknik penyelesaian integral dengan bermacam metode, silahkan dari 3 video ini kalian rangkum bentuk-bentuk turunan dari fungsi yang saya berikan, kemudian juga bentuk-bentuk integral yang ada ya. Jadi ini memang materinya lumayan banyak, tapi cukup sederhana sebenarnya. Silahkan dirangkum ya, sampai ketemu nanti saat. Sekian dari saya akhiri video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.